ألبان وقطيان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang bersemangat, ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya semua? Jadi kami di sini untuk melakukan simulasi mengajar untuk menuntaskan tugas kuliah kami yaitu SKI. Nah, siapa ketua kelasnya di sini, Adik? Siapa yang bisa gantikan untuk memimpin doa? Oh, ya. Oke. Pimpin dulu doanya. Tapi kan Pimpin doanya. Perhatian. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum kita melakukan pembelajaran, saya terlebih dahulu mau membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada menjelang siang ini. Ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, adapun materi yang kita akan bahas nanti itu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah dan Madinah. Kita tahu jadi? Oke. Tujuan pembelajarannya itu peserta didik mampu memahami kondisi masyarakat Makkah sebelum datangnya Islam. Yang kedua, mengetahui perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah dan Madinah. Yang ketiga itu mengidentifikasi perbedaan strategi dakwah di kedua tempat itu Makkah dan Madinah. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai keteladanan dari perjuangan Nabi. Oke. Supaya kita tambah bersemangat untuk melakukan pembelajaran, saya akan melakukan games terlebih dahulu. Oke. Kata kuncinya itu kakak minta, oke? Kakak minta. Nah, kita mulai ya. Contoh kayak saya minta berdiri dulu. Tapi kata kuncinya tadi kakak minta. Baru saya tadi bilang saya minta. Jadi salah. Oke. Ngerti? Oke. Kakak minta pegang kepalanya. Berdiri dulu. Oke, paham. Kakak minta balik belakang. Coba balik depan. Oke, paham. Sekarang coba berdiri. Selesai, berdiri dulu. Berpasang-pasangan, ada jangan ada pasangannya.
lain tidak ada pasangannya? Oh itu. Oke. Kamu maaf nih. Ini begini. Coba berhadapan Ki. Berhadapan Ki, berhadapan, saling berhadapan. Oke. Kata kuncinya itu mendekat, menjauh, tangkap. Begini, kan berhadapan toh, saling begini. Ini. Ya, mendekat, menjauh, tangkap. Kalau bilang tangkap. Mendekat, jauh. Oke, mengerti? Oke. Enggak. Dimengerti di sini? Dimengerti? Begini, mendekat, menjauh, tangkap. Begini. Tangkap dulu. Kalau aku bilang mendekat, kalau aku bilang jauh, kalau aku bilang tangkap, oke? Oke. Kita mulai ya. Oke. Menjauh. Mendekat. Jauh. Mendekat, tangkap. Siapa? Oke, sudah nih. Duduk. Semua sudah sini kah? Nggak tahu di mana. Kemana nih? Masa Miki? Pulang nih, karena ada. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memperbaikinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Baiklah, saya akan di sini menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Pada awal dakwah Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul saat berumur 40 tahun setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira berupa firman Allah yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan
Quran surah Al-Alaq ayat 1. Ayat ini menjadi tanda dimulainya dakwah Nabi untuk menyebarkan ajaran Islam. Tahap-tahap dakwah di Mekah. Dakwah secara bersembunyi 3 tahun pertama. Nabi berdakwah diam-diam kepada keluarga dan sahabat terdekat. Nabi berdiri di Bukit Syafa menyeru masyarakat Quraisy agar menyembah Allah. Yang terakhir, tantangan dakwah Nabi di Mekah. Penentangan dari para pemimpin Quraisy yang takut kehilangan kekuasaan dan kedudukannya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sodik. Baik, materi selanjutnya yaitu dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pertama itu melaksanakan dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama itu membangun Masjid Nabawi sebagai tempat salat bermusyawarah dan pusat ibadah umat. Yang kedua, masjid menjadi sumber persatuan dan pusat peradaban, mengambil kesadaran kaum Muhajirin dan Ansar. Adapun 3, tentang mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Yang pertama, kaum Muhajirin, umat Islam yang hijrah dari Mekah. Yang kedua, kaum Ansar, penduduk Madinah yang menolong dan menyambut mereka. Yang ketiga, Nabi mempertemukan mereka dalam ikatan persaudaraan yang tulus. Bagian C, membuat piagam Madinah. Yang pertama itu piagam ini adalah konstitusi tertulis pertama dunia yang mengatur kehidupan bersama antara kaum Muslim, Yahudi, dan suku-suku di Madinah. Yang kedua, isinya meningkatkan keadilan, toleransi, dan menjaga perdamaian. Yang kedua itu keberhasilan dakwah di Madinah. Bagian A, Islam diterima dengan terbuka oleh masyarakat. B, umat Islam menjadikan kuat dan disegani. C, dan Muhammad SAW tidak hanya sebagai Rasul tetapi juga pemimpin masyarakat dan kepala pemerintahan. Adapun materi selanjutnya yaitu nilai-nilai teladan dari perjuangan dakwah Nabi. Yang pertama, kesabaran dan keikhlasan. Nabi tetap tegar walau dicaci dan disakiti. Yang kedua, kebijaksanaan. Nabi memilih cara damai dan penuh hikmah dan dalam berdakwah. Yang ketiga, toleransi dan persaudaraan. Nabi menghormati dan muslim dan menyatukan umat. Yang keempat, keberanian dan keteguhan iman. Nabi tidak pernah mundur dari kebenaran. Yang kelima, kepemimpinan yang adil. Nabi menjadi contoh pemimpin yang amanah dan bertanggung jawab. Selanjutnya, hikmah yang dapat diambil. Yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan kesabaran dan kasih sayang. Yang kedua, umat Islam hendaknya meneladani semangat juang dan kebersamaan Nabi. Yang ketiga, membangun masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadilan adalah bagian dari dakwah Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Surah Al-Ahzab ayat 21. Selanjutnya saya serahkan pada kawan saya yaitu Ulfa. Oke, kita telah melakukan materi, namun saya akan menampilkan sebuah film pendek dari Nabi Muhammad SAW dalam dakwanya. Tapi sebelumnya saya akan membagi kelompok terlebih dahulu. Coba menghitung Ki, dari sini 1, 2, 1, 2 begitu terus nah. Coba 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Satu. Ini nih. Satu. Dua. Satu. Satu. Dua. Hah? Terusan satu tadi sih. Oh, ini. Dua. Oke, yang nomor 1 kumpul, yang nomor 2 juga kumpul. Yang nomor 1 sama nomor 1, yang nomor 2 sama nomor 2. Pada masa itu, Mekah adalah kota. Tunggu dulu. Ini tuh mau bagi tugas. Perhatikan Ki baik-baik ini video. Baru simpulkan Ki apa yang ditangkap dari video ini. Oke, mengerti? Jadi siapkan Ki kertas satu kelompok. Ada Ki kertas tak? Satu kertas satu kelompok. Oke, satu orang mau yang menulis nah. Baru simpulkan Ki kerjasama Ki dengan kelompok tak? Iya. Yang ditangkap dari video ini. Oke? Mekah adalah kota yang diselimuti kegelapan, kekuasaan, dan kekayaan, menjadi tuhan-tuhan yang disembah, dan patung-patung berhala memenuhi Ka'bah. Change? He's 40 years old. The god of our family and tribes. And Hubal. Di sanalah, sebuah peristiwa agung terjadi yang selamanya mengubah takdir manusia. Cahaya memenuhi gua, dan malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. Perintahnya sederhana, namun mengguncang. Bacalah, sejak saat itu, Nabi Muhammad diamanahkan untuk menyebarkan ajaran Tauhid. Sebuah keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Awalnya, dakwah disampaikan secara rahasia. Namun, ketika perintah untuk berdakwah secara terang-terangan datang, perlawanan dari kaum Quraisy langsung meletus. Para pemimpin seperti Abu Lahab dan Abu Sufyan melihat ajaran ini sebagai ancaman. Mereka takut kehilangan kekuasaan, kekayaan, dan tradisi yang telah lama mereka pegang. Mereka pun mulai menentang Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Penentangan kaum Quraisy segera berubah menjadi tindakan yang sangat kejam. Mereka menggunakan segala cara untuk menghentikan penyebaran Islam. Para pengikut Nabi Muhammad disiksa, dianiaya, dan diusir dari rumah mereka. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana seorang budak bernama Bilal disiksa di bawah terik matahari. Dadanya ditindih dengan batu besar. Namun dari bibirnya hanya terucap satu kata, Ahad, Ahad, yang penuh dengan keteguhan iman. Keluarga Yasir yang menolak meninggalkan keyakinan mereka, menghadapi siksaan hingga gugur sebagai syuhada pertama dalam Islam. Penganiayaan ini menunjukkan betapa besar pengorbanan yang harus dilakukan demi mempertahankan keimanan. No man is wronged in his country. Saat siksaan semakin tak tertahankan, Nabi Muhammad memerintahkan sebagian sahabat untuk berhijrah ke Habasyah, Abyssinia. Di sana, mereka menemukan perlindungan di bawah Raja Negus yang terkesima dengan penjelasan Ja'far bin Abi Thalib tentang ajaran Islam. Setelah bertahun-tahun di Mekah, perintah agung untuk hijrah ke Madinah akhirnya datang. Perjalanan itu penuh risiko dan tantangan. Nabi Muhammad dan para sahabatnya harus bersembunyi di gua untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Namun, dengan pertolongan Allah, mereka berhasil tiba di sana dengan selamat. Di Madinah, mereka disambut dengan sukacita oleh penduduk asli yang dikenal sebagai kaum Ansyar, yang menerima para muhajirin dari Mekah dengan tangan terbuka dan berbagi segalanya. Di Madinah, sebuah peradaban baru dimulai. Here we will build a house of the Prophet. Masjid Nabawi didirikan menjadi pusat ibadah, pendidikan, dan pemerintahan.
persaudaraan antara Muhajirin dan Ansyar menjadi landasan kuat bagi sebuah negara Islam yang berlandaskan keadilan. But there's something missing. Di Madinah, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga menjadi dasar bagi sebuah negara dan pemerintahan. Hal ini membuat kaum Quraisy di Mekah semakin tidak tenang, hingga akhirnya memicu konflik. Everything you have left behind is gone. Perang besar pertama, yaitu Perang Badar, pecah pasukan muslim yang hanya berjumlah sedikit, berhasil meraih kemenangan telak, yang menjadi bukti nyata pertolongan Allah. Teach 10 Muslims to read. We'll go free. Forbid this wailing. Namun, kemenangan itu disusul oleh kekalahan pahit dalam Perang Uhud. Umat muslim mengalami duka mendalam dan banyak pahlawan yang gugur, termasuk paman Nabi, Hamzah. Peristiwa ini menjadi pelajaran penting tentang ketaatan dan disiplin. Meskipun demikian, umat Islam terus tumbuh dan memperkuat diri, hingga mencapai kekuatan yang tidak dapat ditandingi. Setelah beberapa tahun, Nabi Muhammad dan umat Islam kembali ke Mekah, kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Pasukan muslim berbaris dan kaum Quraisy tidak mampu memberikan perlawanan. There is one God. Akhirnya, Mekah berhasil ditaklukkan. Namun, momen ini bukanlah tentang balas dendam. Nabi Muhammad masuk ke Mekah dengan penuh kasih sayang dan memberikan ampunan total kepada seluruh penduduknya. All behind closed doors, I say. All in boots of your... Setelah penaklukan Mekah, Islam semakin tersebar luas. Suku dan kabilah di seluruh jazirah Arab mulai berbondong-bondong memeluk Islam. Risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad akhirnya diterima dan menjadi satu-satu. Melalui perjalanan tersebut disampaikan pentingnya keteguhan iman persaudaraan di antara muhajir dan ashar dan perubahan sosial keagamaan yang dibawa Islam, bahwa Islam bukan hanya ritual tetapi mengubah akhlak dan struktur sosial. Kisah perjalanan keras Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menggambarkan bagaimana beliau menerima wahyu menghadapi tentang dakwah yang hijrah dan memperkuat komunitas Islam. Beri
Tepuk tangan kepada temannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.